Orang ini sedang berdiri di lapangan, dia di sana bukan untuk bermain bola melainkan olahraga yang lebih menantang dia sendiri sedangkan orang yang di depannya adalah seluruh kelas yang bernama Housen, tapi dengan tekad dan keberanian yang kuat dia melakukan olahraga ini sendiri. Ternyata sebelum semua ini kejadian, seseorang baru saja keluar dari penjara. Dia dipenjara karena waktu dulu ada perkelahian antar sekolah. Dia sebagai ketua sekolah itu dan dengan penuh amarah dia melakukan hal yang tidak terduga. Dia menusuk ketua dari sekolah yang dia lawan dan mati. Ketika dia mengunjungi makam orang yang dia bunuh, tiba-tiba sekumpulan orang dari sekolah Housen berniat balas dendam. Dia hanya bisa melihat orang-orang itu dan hanya memegang bunga lalu dia pun lari karena takut. Dia dikejar bagaikan hewan buas yang mengejar mangsanya, lalu tiba-tiba dia terjatuh tepat di hadapan orang-orang yang dulu bawahan orang itu. Dia berkata apa yang terjadi. Si Gigi Emas bilang aku akan menghabisi dia terhadap apa yang dia lakukan dulu. Lalu si Gondrong menjawab dia sudah bertanggung jawab dan dia juga sudah bertobat, kamu tidak berhak lagi terhadap dia. Lalu di sela perdebatan ada beberapa orang yang sedang berjalan melihat keramaian. Lalu orang-orang itu menghampiri dan si Mas Gondrong ini bertanya apa yang terjadi. Ketika mereka sedang mengobrol tiba-tiba seseorang dari gerombolan baju putih itu menanyakan siapa kamu. Ketika pertanyaan itu dilontarkan tiba-tiba Mas Gondrong dengan marah langsung meninju si baju putih. Mereka hampir tawuran antar kelompok tapi mereka dilerai oleh satu sama lain. Mulai dari situ si Gigi Emas bilang kamu melanggar apa yang sudah disepakati dulu dan itu akan membuat tawuran antar kelompok dan si Mas Gondrong tidak peduli dengan itu. Dia tidak merasa takut dengan ancaman itu. Waktu semakin sempit dan mereka merasa ragu mereka akan menang. Lalu ketika semuanya mulai merasa bahwa kita akan kalah karena masalah jumlah mereka yang terlalu sedikit, lalu si Mas Gondrong berkata kalian di sini saja aku akan pulang. Lalu salah satu dari mereka curiga bahwa dia tidak pulang, dia hanya alasan. Mereka pun sepakat untuk datang. Dan benar si Mas Gondrong dengan keberanian dan dengan tekad yang kuat dia datang sendiri ke tempat yang sudah dijanjikan di lapangan yang luas. Pemimpin dari lawan berkata apa ini lelucon. Lalu si Mas Gondrong berkata aku sendiri pun cukup buat melawan kerocok kayak kalian. Mendengar kata-kata itu si pemimpin baju putih pun bersemangat dan dengan komandonya mereka bersiap. Si Mas Gondrong pun menarik nafas dan bersiap maju lalu perkelahian 1 vs 1 sekolah pun terjadi. Di sela perkelahian itu mereka berhenti seolah ada yang meneriakkan untuk berhenti lalu kamera mengarah ke gerombolan yang datang. Ternyata mereka tidak diam, mereka mengajak teman-teman yang lain untuk membantu. Mereka bersatu untuk satu tujuan menghancurkan baju putih. Seseorang dari mereka berkata aku tidak akan membiarkan kamu menjadi pahlawan sendirian. Si Mas Gondrong mulai bersemangat, dia menjadi komando mereka dan perkelahian antar sekolah pun terjadi. Pelajaran yang bisa diambil jadilah orang yang selalu berani untuk